Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, kita akan kembali lanjutkan kajian kita dengan kitab Minhajul Abidin. Kali ini akan kita angkat satu tema, ketaatan merupakan bekal. Jadi kita banyak-banyaklah untuk berbekal dengan ketaatan. Bekal untuk kemana kira-kira? Bekal dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya orang ketika melakukan perjalanan itu butuh bekal. Perjalanan secara fisik kita berbekal materi. Perut harus diisi, siapkan makanan, siapkan minuman. Ya, kalau sekarang siapkan ATM, gitu kan, bisa singgah dimanapun. Nah, ketika kita berbekal untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kita siapkan ATM nggak? ATM-nya apa? Nah, tentunya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita seruput dulu sejenak kopi hangatnya, biar menghangatkan suasana. Alhamdulillah. Jangan lupa kedai kopi di Iskandar Shah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa ta'atu hiya az-zadu fala budda minha. Ketaatan adalah bekal. Fala budda minha. Redaksi Al-Ghazali mengatakan la budda. Jadi la budda itu ungkapan daripada suatu kebutuhan yang tidak boleh tidak, harus ada. Jadi ketaatan itu merupakan satu kebutuhan utama, primer, tidak bisa ditinggalkan. Makanya la budda minha, fala budda minha. Contoh yang harus dibutuhi. Ketika kita perutnya sakit, ya kan? Pengen BAB, apakah bisa ditahan? Apa ditunda-tunda? Enggak, harus dilaksanakan. Itu namanya la budda minha. Ketaatan ini dalam kehidupan kita, bagi sang salik, seorang pejalan, bagi seorang murid, merupakan satu kebutuhan yang tidak boleh tidak bisa ditinggalkan, harus ada. Itu maksudnya bahwa ketaatan sebagai bekal. Wahia faitatun fala maruddalaha. Bahwa ketaatan itu tidak boleh kelewat, tidak boleh terputus, tidak boleh tertinggalkan. Jadi kalau tanpa ketaatan, seseorang tidak punya bekal ketaatan, dia tidak bisa kembali. Tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Makanya ketaatan ini dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang senantiasa sadar bahwa dirinya dalam kondisi safar, perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sini jelaskan apa itu ketaatan. Ketaatan kullu ma fihi ridon wa taqarruba ilallahi ta'ala. Ketaatan itu sesuatu, segala hal, segala perbuatan apapun yang di dalamnya itu terdapat ridhonya Allah dan wa taqarruba ilallah, dan sesuatu tersebut, hal tersebut mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita mau berbuat ketaatan, kita lihat kita punya skill apa, kita punya kemampuan apa yang ada dalam diri kita. Kemudian kemampuan itu benar-benar ada diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian skill tersebut ketika kita perbuat, kita lakukan, dilakukan niatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah jadi ketaatan. Makanya di sini setiap manusia itu memiliki skill, memiliki dari mulai potensi yang begitu banyak, dan ketika potensi itu teraktualisasikan akan jadi skill secara fisik kita dengan kemampuan kita yang lahiriah, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dilihat skill ini ada pada diri siapa? Kalau skill itu, kemampuan itu ada pada diri orang beriman, ya, kemudian skill itu ada pada orang-orang punya basic iman sadar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti skill itu akan diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, skill itulah akan jadi
sarana untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah butuh yang namanya niat, fokus, bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan aturan-aturannya Allah, itu yang menjadikan kita bisa dekat dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki dari bentuk skill apapun. Nah, ini pentingnya prinsip adanya wujudul iman, keimanan di dalam diri seorang hamba. Berbeda kalau tanpa didasari iman. Mungkin tidak akan terarahkan. Apa itu taqarrub? Apa itu mendekatan? Naudzubillah min dzalik. Oke. Itu ketaatan. Jadi dasarnya di situ ada ridho Allah, kemudian bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip dalam ketaatan. Makanya hiya azad, itulah yang bisa dijadikan sebagai bekal ya, untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bekalnya. Ya. Yang akan bermanfaat untuk tubuh ruhani kita sekaligus tubuh fisik kita. Fala budda minha, dalam hal ini tidak boleh tidak dan harus ada. Syekh Yahya fi qaulihi fala budda menjelaskan. Syekh Yahya dalam menjelaskan ungkapan la budda ini, artinya tidak boleh tidak, menjelaskan asluhu fil itsbati badal amru farraqa wa tabaddadat wa tafarraqa wa ja'at al khail badadan. Nah, ini kaitannya penjelasan tentang lafaz la budda. Jadi tidak boleh tidak, emang harus ada itu. Tidak bisa dilepaskan, tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dibiarkan, harus dipenuhi. Wahia, ketaatan itu bimaknal muamalatil batinah. Ketaatan juga dimaknai dengan muamalah batin, interaksi batin. Allati taqtadiha ahwalul abdi, yang sesuai dengan kondisi-kondisi seorang hamba. Jadi berbuat ketaatan ini, ketaatan yang kita lakukan secara fisik juga ada korelasi dengan kondisi batin seorang hamba. Jadi ketaatan itu nggak cukup hanya sekedar ketaatan fisik saja atau zahir saja, tapi ada ketaatan batinnya, karena saling berkorelasi. Itu yang dimaksud muncul namanya interaksi batin. Wawaridati qalbihi, dan kaitannya juga dengan waridat. Apa yang sampai dalam hati. Orang berbuat ketaatan ada kaitannya dengan waridat, transmisi yang ada di dalam hati. Dalam inilah yang dimaksud keimanan. Dan itu berbeda-beda. Banyak macamnya, banyak warnanya. Oleh karena itu sehingga munculnya ketaatan itu akan sangat beragam, tidak satu. Makanya nggak aneh kalau melihat satu saudara kita berbuat ketaatan dan bentuknya karena dia orang yang punya kapasitas untuk beramal dengan hartanya, dia lakukan ketaatan dengan harta. Yang punya kapasitas dan ilmu, lakukan ketaatan dengan ilmunya. Yang punya kapasitas keterampilannya dengan skill-skill yang lain secara fisik, dia akan lakukan skill itu untuk ketaatan. Nah, ini ada kaitan dengan tadi interaksi batin yang disebut transmisi yang hadir di dalam hatinya. Jadi di sini penting sekali. Makanya tidak boleh lepas, tidak boleh tertinggal daripada ketaatan. Fa in fatahu lam yajid majalan liqadaihi wa la yumkinuhu dzalika. Seseorang hamba ketika sudah kehilangan, kelewat terhadap ketaatan, lazimnya itu segera diqadai. Ini penting untuk menjaga keistiqomahan tadi. Karena kaitannya bagaimana menjaga kondisi seorang hamba, kondisi zahir dan kondisi batinnya. Makanya ketika kehilangan sesuatu yang berharga dari waktunya, ataupun kehilangan sesuatu dari apa yang dia biasakan, kemudian dia susulin. Itu bagian daripada komitmen untuk menjaga keistiqomahan dalam ketaatan. Makanya di sini ada satu keharusan yang harus dilakukan oleh hamba. Fa'alal abdi ayyakuna muraqiban liqalbihi hatta yakuma bimura'ati tilkal huquq allati la yumkinuhu qaduha in fatat. Makanya bagi seorang hamba ini memiliki tugas. Pertama, lakukan muraqabah, mengawasi hati. Muraqiban liqalbi. Sampai kapan? Sampai hati itu, orang itu
mampu menegakkan untuk menjaga hak-haknya Allah. Kewajiban-kewajiban yang ada pada dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga allati la yumkinuhu qadu'ha. Sesuatu yang kira-kira jangan sampai kita kodoin. Jaga istiqomah. Karena itu merupakan satu hal yang pokok, yang primer. Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, qala Abul Abbas Al-Mursi qadisa sirrah awqatul abdi arba'ah. Nah ini, waktu itu bagi seorang hamba itu ada 4. Kita perhatikan waktu kita. An-ni'mah, wal baliyah, wat ta'ah, wal maksiyah. Waktu yang kita miliki, apakah kondisi waktu dan diri kita dalam kondisi bersama dengan ketaatan, kenikmatan, ketaatan, kemaksiatan, dan bala. Perhatikan 4 itu. Saat ini kita sedang apa? Oh, sedang dengan kenikmatan. Bisa jadi sedang dalam bala. Atau sedang ketaatan. Atau dalam kemaksiatan. Itu semuanya 4 kondisi itu akan menimpa semua hamba. Walillahi ta'ala 'alaika fi kulli waqtin sahmun minal ubudiyah. Tapi di antara 4 waktu itu bisa semuanya untuk dilakukan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 kondisi itu. Dalam nikmat ibadahnya apa? Dalam bala bisa jadi ibadahnya apa? Kemudian dalam ketaatan jelas ibadahnya apa? Kemudian dalam maksiat ibadahnya apa? Karena peristiwa suatu ibadah semuanya. Di sini nggak ada putus asa jadi. Makanya di sini jangan adalah istilah tobat sambal itu nggak ada. Tobatnya tobat udah. Pasti tobat itu. Jadi kemudian jangan berpikir tobat itu nunggu nanti. Jadikan tobat itu sebagai sarana kita beribadah kepada Allah. Karena tobat itu adalah ibadah. Makanya ada sebagian orang hamba Allah, sebagian salaf soleh, batu sufi mengatakan, orang yang ketika berkata, nanti saya tobatnya besok saja. Saat itu dia sedang berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di sini jadikan tobat itu sebagai satu ibadah setiap saat, setiap kondisi itu. Makanya kondisi yang 4 waktu yang tadi itu, yang 4 tadi harus perhatikan. Itu muraqabah kita. Ya. Orang yang dalam keadaan mendapat nikmat, tentunya ibadahnya bersyukur. Orang yang dalam kondisi waktunya dengan bala, bersabar. Kondisinya dalam ketaatan, ya, dianugerahi ketaatan. Harus menyaksikan di situ ada anugerah Allah. Sehingga muncul rasa syukurnya. Ada kekuatan Allah. Dalam keadaan maksiat, durhaka. Untuk apa? Bertobat kepada Allah. Jadi semua jadi ibadah. Mudah-mudahan prinsip ini yang harus kita bangun dan kita tumbuh suburkan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip-prinsip dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah putus asa di hadapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berpikir beranggapan bahwa tobat kita tidak diterima. Hamba yang bertobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja apakah tobat kita itu, usaha tobat kita ini sudah sesuai dengan qada dan qadarnya Allah yang diajarkan oleh Allah atau belum? Di sini sebagian ulama mengatakan bahwa tobat itu ada kaitannya dengan ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tobat setiap saat kita diajarkan untuk senantiasa bertobat. Sehingga ketika sudah klik dengan ajal Allah, pasti tobatan nasuha. Nggak ada tobat sambal. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala jadi hamba-hamba yang senantiasa minat taibin, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali daripada kemaksiatan menuju ketaatan, juga kembali daripada kelalaian menuju kepada kehadiran bersama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.